Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan dinyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. Amin. Halo, perkenalkan, nama saya Abdillah Ridho dari S1 Teknik Elektro Angkatan 2017, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Saya tergabung dalam tim 1 KKN Undip tahun 2020 dengan wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Sekayu, Kelurahan Serasanjaya. Mau tahu tentang bagaimana Kabupaten Musi Banyuasin dan apa saja yang menjadi program kerja saya? Mari kita tonton video berikut ini. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki posisi strategis dan berada di antara dua ibu kota provinsi yang sedang berkembang, yaitu Palembang dan Jambi. Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265 km persegi atau sekitar 15% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada posisi 1,3 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 103 sampai dengan 104 bujur timur. Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan wilayah Provinsi Jambi di sebelah utara, Kabupaten Muara Enim di sebelah selatan, Kabupaten Banyuasin di sebelah timur, dan Kabupaten Musirawas di sebelah barat. Kabupaten Musi Banyuasin dengan ibu kotanya Kota Sekayu. Kabupaten ini kaya akan potensi sumber daya alam, potensi pertambangan dan energi yang berupa minyak bumi, gas bumi, dan batu bara merupakan kekayaan yang masih sangat melimpah. Di samping itu juga potensi perkebunan berupa kelapa sawit, karet, gambir, serta potensi pertanian dan potensi sumber daya alam lainnya yang masih sangat melimpah. Sekayu adalah sebuah kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin. Kecamatan Sekayu bercirikan dengan wilayah perkotaan atau urban area. Kecamatan Sekayu adalah pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat perdagangan barang dan jasa. Luas wilayah Kecamatan Sekayu mencapai 701,6 km persegi dengan persentase 4,92% dari total luas Kabupaten Musi Banyuasin, dengan jumlah penduduk mencapai 96.867 jiwa. Kecamatan Sekayu memiliki 4 kelurahan, yaitu Serasanjaya, Soak Baru, Kayuara, dan Balayagung. Penyebaran virus corona yang masih menunjukkan arah yang terus meningkat, tak terkecuali di Musi Banyuasin, yang dari surat kabar online dapat diketahui bahwa peningkatan pasien positif masih terus terjadi. Kesadaran warga yang masih kurang menjadikan penyebaran virus corona semakin masif. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker merupakan langkah yang dianjurkan oleh praktisi kesehatan dan pemerintah. Mencuci tangan merupakan langkah yang efektif untuk mencegah penularan virus corona ketika kita ingin melakukan kontak dengan orang lain. Minimnya fasilitas untuk mencuci tangan masih terjadi di banyak tempat, seperti halnya di Musola Ababil RT 2 RW 1 Kelurahan Serasanjaya. Di sini belum terlihat adanya fasilitas untuk mencuci tangan sebelum masuk ke musola. Di tempat selanjutnya, yaitu di toko dan warung warga, juga belum terlihat adanya fasilitas untuk mencuci tangan.
Padahal, jumlah pembeli di tempat tersebut lumayan tinggi dan memiliki kerentanan terhadap penyebaran virus corona. Untuk permasalahan selanjutnya, yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghemat listrik. Terlihat, lampu yang masih menyala walau hari sudah terang, penggunaan alat listrik yang tidak tepat, yang mengakibatkan pemborosan daya dan membuat tagihan daya listrik meningkat. Pelaksanaan program pertama yaitu alat cuci tangan otomatis dengan menggunakan sensor infrared sebagai penunjang sistem touchless. Proses pembuatan alat cuci tangan otomatis dengan menggunakan infrared membutuhkan alat dan bahan berupa sensor penghalang infrared, transistor tip 42C, transistor 1000 ohm, kabel, pompa submersible 5 volt, kabel AA 3 buah, botol 1,5 liter, dan plywood dengan ketebalan 12 mm sebagai rangka dan badan alatnya. Proses perangkaian dimulai dengan mengumpulkan alat dan bahan. Kemudian, kita coba merangkai prototipenya untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Kemudian, mendesain alatnya menggunakan software SketchUp untuk membuat gambar dan ukurannya. Pada proses pembuatan alat, plywood kita ukur sesuai dengan desain yang telah dibuat, lalu dipotong per bagian. Penyatuan plywood menggunakan baut dan lem kayu. Setelah casingnya jadi, dilanjutkan dengan perakitan alat. Proses perangkaian komponen alat cuci tangan otomatis. Rangkaian dimulai dengan menyusun seri baterai AA 1,5 volt yang kemudian tegangannya menjadi 4,5 volt. Tegangan positif dari baterai dihubungkan ke pin E dan pin VCC pada sensor infrared. Kemudian, output sensor infrared dihubungkan dengan resistor 1000 ohm lalu dihubungkan pada pin B pada transistor tip 42C. Kemudian, pin C dari transistor dihubungkan dengan kutub positif pompa. Kutub negatif baterai dihubungkan dengan kutub negatif pompa dan pin ground pada resistor. Cara kerja alat cuci tangan otomatis. Sensor infrared berfungsi untuk mendeteksi adanya tangan yang ingin mencuci tangan. Setelah terbaca, kemudian sensor infrared akan memberikan sinyal listrik yang akan menuju pin B pada transistor 42C. Apabila dari pin B mendapat sinyal, maka arus DC akan mengalir menuju pompa dan akan menyalakan pompa. Untuk mengatur sensitivitas pada sensor, dapat dilakukan dengan memutar potensio yang ada pada sensor. Alat cuci tangan otomatis diserahkan pada beberapa tempat yang ramai akan kerumunan atau tempat yang sering terjadinya kontak antar individu. Tempat pertama yang kita pasangi alat cuci tangan otomatis yaitu tempat ibadah. Yang di sini kita serahkan ke Masjid Al-Babil RT 2 RW 1 Kelurahan Serasanjaya. Penyerahan alat ini diterima langsung oleh pengurus masjid. Diharapkan dengan adanya alat cuci tangan ini dapat membuat jamaah yang akan masuk masjid mencuci tangannya terlebih dahulu. Tempat kedua yang kita pasangi alat cuci tangan otomatis adalah toko bahan bangunan. Di toko ini, frekuensi lalu lalang pembeli tergolong tinggi. Penyerahan alat diterima langsung oleh pramuniaga toko, yang kemudian kita diizinkan untuk memasangnya di depan toko tersebut. Tempat ketiga yang kita pasangi alat cuci tangan otomatis adalah warung sarapan pagi, di mana di setiap pagi hari banyak sekali orang yang datang ke sini untuk membeli makanan atau sekedar sarapan. Dengan pemasangan alat cuci tangan otomatis, diharapkan pengunjung yang datang lebih dulu mencuci tangan sebelum memasuki toko dan dapat mencegah penyebaran virus corona. Itu dibasahi dulu tangannya. Yang kedua bisa sabun. Ketiga juga pakai ini. Nah ini mas pelajari gosok, terus suku seperti ini bentuknya ya. Terus suku tengah, baru pegangan, terus gila, paham ya? Coba kita pakai. Pertama dari sini, ini.
Pasang dulu. Sabun. Sabun. Pertama untuk telapak tangan. Terus balik. Untuk kukunya. Terus punggung tangan. Baru pergelangan. Sekarang juga. Nah, jelas ini terus bersih. Ya, gitu ya, diingat-ingat besok kalau mau cuci tangan kayak gitu caranya ya. Program kerja kedua yaitu tentang melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya hemat listrik. Selama pandemi corona ini, tentu tidak dimungkinkan untuk melakukan pengumpulan warga. Maka, sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan cara datang ke rumah warga dengan menggunakan media poster. Langkah pertama yaitu melakukan penempelan poster, kemudian kita menjelaskan tentang isi poster tersebut. Kita juga membuat video durasi singkat yang kemudian dibagikan kepada warga. Di dalam video ini dijelaskan langkah-langkah sederhana untuk menghemat listrik. Dimulai dengan memperkenalkan diri sebagai pembuka, dilanjutkan dengan menampilkan 4 langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik. Kemudian dijelaskan secara jelas alasan mengapa kita bisa menghemat listrik dengan cara tersebut. Kami dari KKN Undip yang dari Universitas Banyumasin, nama saya Ibrahim Hidur. Ini di sini saya mau sosialisasi tentang cara praktis hemat listrik untuk di rumah tangga masyarakat. Cara yang pertama itu dengan cara mematikan lampu kalau sudah siang. Biasanya ini masyarakat itu ada lupa mati lampu kalau sudah siang, jadi lampunya hidup terus. Nah, kalau lampu hidup terus itu kita secara nggak sadar listriknya keluar terus. Semakin nanti tokennya cepat habis. Yang kedua, mencabut cas setelah digunakan. Cas kalau nggak dicabut itu akan membakar daya walau kecil. Nah, sudah selesai dicabut. Kalau nggak dicabut malam-malam itu bisa habis beberapa watt. Yang ketiga itu menggunakan lampu LED. Nah, kenapa lampu LED? Karena lampu LED itu memiliki umur yang lebih panjang dari lampu biasa, memiliki kecerahan yang lebih baik dari lampu biasa, dan konsumsi dayanya lebih sedikit dari lampu biasa, sekitar 60% lebih hemat daripada lampu biasa. Yang keempat, menggunakan peralatan listrik yang tidak digunakan. Contohnya, televisi itu sering lupa dimatikan ketika sudah ditonton. Terus kipas angin dan lain-lain. Yang kelima itu menggunakan listrik yang hemat energi. Seperti misalnya kita mau beli barang baru ya Bu ya, kita cari yang hemat energi. Kayak sekarang kan ada kulkas yang lebih hemat energi, televisi yang hemat energi, dan lain-lain. Nah, sampai itu aja yang dari sosialisasi kami ya Bu. Oke, terima kasih. Setelah program kerja KKN, Proker 1 dan Proker 2 telah dilaksanakan, kita meminta testimoni dari masyarakat RT 2 RW 1 Kelurahan Serasan Jaya tentang bagaimana penilaian mereka untuk program kerja yang telah dilaksanakan di wilayah tersebut. Bagaimana Mas setelah dilakukan sosialisasi ini apa yang didapat dari warga? Kami sebagai warga merasa lebih paham
menggunakan listrik media melalui hemat. Kasih ya Mas.